Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah sistem kendali ya. Di sistem kendalinya ini di semester 5 kalau kita D3. Dan di sini juga kita ada praktikum di mana pada video kali ini aku akan bahas tentang job satunya tentang pengenalan M-file dan Simulink. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja ya ke materinya. Oke, di bab 1 seperti biasa di sana ada tujuan. Kebetulan saat ini dosen aku lagi nggak ribet-ribet amat, jadi mereka minta di bab 1 itu cuma tujuan, nggak perlu latar belakang yang bla 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 gitu banyak, tapi ternyata kopas. Dan ya di sini ada tujuannya ada 4. Yang pertama teman-teman itu diharapkan ya untuk mengetahui dan mengerti tentang toolbox di MATLAB karena aplikasi penggunaan praktek kita kali ini adalah MATLAB. Lalu menjelaskan tentang fungsi dan toolbar MATLAB dan mengoperasikan serta memahami penggunaan MATLAB dalam analisis dan kontrol. Oke, nah di bab 2-nya ada teori dasar perihal MATLAB. Nah, sedikit aku singgung tentang MATLAB ini adalah kalau kita lihat di sini ya, pengertiannya itu sebuah lingkungan perhitungan aritmatika sekaligus bahasa pemrograman gitu ya. Nah, MATLAB ini menyediakan fasilitas dan sarana dalam memanipulasi metrik, memplot, dan fungsi matematika, lalu pembuatan UI atau user interface, lalu juga mengimplementasikan algoritma serta bahasa-bahasa pemrograman. Nah, untuk di job 1 ini kan kita masih pengenalan nih teman-teman. Nah, di sini juga ada materi tentang halaman pertama window-nya, command window dari si MATLAB. Kurang lebih seperti ini sih gambarannya. Atau kalau kurang jelas bisa kita zoom. Oke, mungkin segini ya teman-teman. Nah, di sini akan ada nanti tampilan-tampilan dari si MATLAB itu sendiri. Nah, lanjut ke editor window. Nah, di editor windows ini kita ada beberapa sih yang bisa dilihat. Yang pertama kita bisa new M-file dan model. Kita ambil di sini yang new M-file di sini, kita ambil new, nanti akan muncul. Sayangnya aku nggak ada lagi aplikasi MATLAB-nya, tapi teman-teman bisa search aja di Google MATLAB dan sesuaikan dengan bit laptop teman-teman masing-masing. Jadi kalau misalnya bitnya terlalu besar atau terlalu kecil, takutnya si aplikasi ini nggak bisa berjalan dengan sempurna. Nah, selain itu di sini juga ada karakteristik spesial MATLAB, di mana tandanya itu ada beberapa, seperti tanda persenan seperti ini, tanda titik koma sama titik 2. Nah, ini punya makna tersendiri ya teman-teman. Tentunya teman-teman udah belajar sih ya di materi MATLAB sebelumnya. Atau teman-teman mau kita bahas lagi, bisa bisa komen di kolom komentar. Kita akan bahas lagi tanda-tanda di MATLAB ini. Nah, di bab 3 itu ada alat dan bahan serta langkah kerja. Overall, yang paling penting itu adalah komputer dan software MATLAB-nya sendiri. Dan kalau misalnya nggak ada software ya gimana untuk melakukan praktek. Lalu untuk langkah kerjanya di sini didetailin banget. Pertama kita tentu buka halamannya, lalu kita bisa ketik codingnya di sini, gitu ya. Lalu, nah setelah coding selesai diketik, simpan coding dengan menu save all. Jangan save aja, takutnya cracknya itu semua nggak kesimpan gitu. Lalu buat folder baru untuk menyimpan coding, operasikan, dan jika terjadi error maka muncul teks warna merah pada kolom komen. Pada kolom komen biasanya akan di bawah ini ya teman-teman. Nah, jika kolom komen kosong berarti codingnya berhasil gitu ya. Nah, ini ada di mata kuliahnya sudah ada analisa. Jadi teman-teman nggak hanya gambaran-gambaran nggak jelas, tapi di sini ada analisa selama aku praktek di MATLAB di sistem kendali. Nah, di sini ada grafik 2 dimensi ya. Kebetulan kita menggunakan di situ hasilnya nanti atau outputnya itu berupa grafik seperti di osiloskop, gitu ya. Nah, di sini ada grafik Y dan grafik X, di mana gelombangnya itu gelombang sinusoidal dengan dimensi dan nilai seperti ini. Nanti akan muncul sih teman-teman. Ketika teman-teman mengikuti langkah-langkah yang ada di job sheet atau di langkah kerja tadi, maka akan muncul gambar 2 dimensi seperti ini. Nah, ini untuk nilai-nilai yang dihasilkan ketika kita menggunakan rank yang berbeda-beda. Jadi teman-teman bisa sih lihat ini nanti sebagai perbandingan ya di ketika praktek gitu ya. Apakah sama atau berbeda. Nah, ini untuk grafik 3 dimensi. Bedanya apa? Bedanya di sini ada
nilai si Y atau cos T gitu ya, ada X, Y, Z. Kalau tadi kan cuman nilai si X aja kan, cuman ada satu gelombang sinusoidal. Nah, kalau di sini itu ada 3, ada nilai X, Y, dan Z. Kalau di sini kita lihat ya keterangannya, yang biru-biru ini adalah X atau sin T. Kalau yang bulat-bulat ya, bulat-bulat yang cantik ini yang warna hijau, ini adalah cos T atau sumbu Y. Dan kalau misalnya yang merah putus-putus ini adalah Z, yaitu cos T 2 kali T tambah 10 gitu ya. Nah, ini untuk listing program agar munculnya grafik multiplot seperti ini. Nah, ada juga tipe plot ya, berikut ini tipe plot yang memang beda-beda. Ada yang X terhadap Y dan X terhadap Z. Ini adalah bentuk grafik perbedaannya ya. Ketika X terhadap Y, maka grafiknya akan melengkung naik. Tapi kalau grafik X terhadap Z akan melengkung turun. Nah, ini untuk codingnya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan penggunaannya. Lalu juga ada sistem stem, tipe stem gitu ya. Bedanya nggak beda sama sih, masih menggunakan X terhadap Y dan X terhadap Z. Ini dapat teman-teman perhatikan sih apa bedanya. Ini codingnya ada tipe bar. Tipe bar itu ya bedanya grafiknya itu seperti bar, ya bar. Lalu ada tipe strides gitu ya, seperti tangga yang banyak gitu. Ini codingnya. Nah, masuk deh ke analisa. Nah, pada percobaan mengenai MATLAB ini ya terdapat beberapa menu gitu ya, seperti ya tadi ada strike, bar, dan lain sebagainya gitu. Tergantung dengan kemauan teman-teman, lebih detailnya itu lihatnya di mana gitu, itu tergantung. Nah, ini pembahasannya lebih ke pembahasan tentang si programnya itu apa, pemanggilannya gimana, inisialisasi ya kalau namanya di program. Terus ini untuk penjelasannya seperti apa. Dan di sini ya untuk penjelasan juga ada beberapa tipe plot, stem, bar, sama strides. Dan terakhir pastinya ada kesimpulan dan penutup. Dan ini bisa disesuaikan sih dengan pengalaman yang teman-teman dapatkan selama praktek. Mungkin demikian ya untuk job 1 tentang pengenalan M-File dan Simulate. Jika ada teman-teman pertanyaan bisa di drop di kolom komentar, atau ingin diskusi lebih banyak lagi tentang masalah teknik elektro, mata kuliah elektro, bisa join grup Telegram yang ada linknya di description box. Oke, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.